Seorang istri harus selalu patuh kepada suami di dalam kebenaran. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh patuh kepada suami dalam kemaksiatan. Kepatuhan adalah wajib. Karena ini selagi patuh di dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kalau patuh dalam kemaksiatan haram. Misalnya suaminya menyuruh istrinya minuman keras, enggak boleh patuh. Termasuk suaminya mengajak istrinya berhubungan di waktu haid, nggak boleh patuh. Nggak boleh patuh, karena untuk haram nggak boleh patuh. Baik. Kemudian jika suami ternyata yang harus dipatuhi ini telah memperlakukan dengan tidak benar, menyakiti dan sebagainya, tidak ada alasan untuk tidak patuh. Tidak ada alasan untuk tidak patuh hanya karena kekejaman sang suami dan jahatnya sang suami. Patuh dalam kebaikan. Suami jahat, tapi kalau nyuruh sholat tetap sholat. Nyuruh baik. Cuman bagaimana kejahatannya? Adapun kekejaman yang suami adalah kalau Anda ingin tidak patuh kepada suami, ada kesempatan bagi Anda yang didolimi oleh suami, ngajukan ke mahkamah untuk pisah. Selagi di bawah naungan suami, selagi itu diperintahkan kebaikan, harus patuh. Biarpun suaminya jahat. Sama dalam urusan pemerintahan, misalnya kerajaan atau kepresidenan. Presidennya jahat, tapi kalau memerintahkan yang baik wajib patuh kita. Nggak boleh tidak. Termasuk dengan suami, kalau memerintahkan yang baik harus patuh. Adapun untuk menghilangkan misalnya kedolimannya, ya ada. Selagi seorang wanita didolimi oleh seorang suami, Islam memperkenankan dia untuk mengajukan ke mahkamah agar dijauhkan dari sang suami dengan dipisah. Baik. Adapun pertanyaan selanjutnya, nggak boleh. Misalnya karena suami begitu lalu dia melakukan keharaman misalnya. Mohon maaf mungkin suaminya kejam, tidak pernah mesra dan sebagainya. Lalu seorang wanita melakukan keharaman dengan laki-laki, terhina dia. Dosa pada suami, dosa kepada Allah. Dan hanya manusia hina semacam itu. Kalau ada wanita yang semacam itu, segera tobat. Kalau memang tidak kuat dengan suami karena kekejaman suami, minta pisah ke mahkamah, baru nanti mencari pasangan yang soleh. Tapi kalau dengan cara melanggar di balik ini semuanya enggak diperkenankan. Pelanggaran itu zina dosa, muqaddimah zina dosa. Enggak tahu pelanggarannya apa yang disebutkan tadi. Yang jelas enggak boleh. Hanya karena suami enggak benar lalu kita melakukan keharaman, enggak boleh. Berarti sudah sekongkol masuk neraka. Suami masuk neraka karena zalim kepada istri. Istri masuk neraka karena nyeleweng. Akhirnya ketemu di neraka. Lu dengan gue sama-sama di neraka. Nggak boleh begitu. Kalau suami mengajarkan kejelekan, suami nggak boleh ngikuti. Kalau ternyata ada kezaliman, maka seorang istri boleh mengajukan ke mahkamah untuk hidup sendiri dengan mulia, tapi dengan catatan benar apa yang diadukan. Kalau berbohong, Allah Maha tahu. Yang berbohong hanya ingin pisah dengan suami, maka Allah pun tahu dia tidak akan menemukan suami yang bisa memuliakan dia. Berbohong, khianat, maka dia tidak akan menemukan ke depan suami yang bisa memuliakan dia, karena dia sudah berkhianat kepada Allah. Allah yang mengirim suami kok nanti. Maka seorang istri kalau minta cerai dan sebagainya betul-betul dengan asas syar'i. Suami dolim, suami fasik, suami fasik melakukan keharaman, sah. Atau suami tidak memberikan nafkah lahir atau batin, sah. Mengajukan ke mahkamah, karena semua ini berhak untuk menjadikan dirinya nyaman. Dan memang hidup harus nyaman, nggak boleh ada penindasan. Bab yang kita baca di sini kan bab nggak boleh berbuat, nggak boleh nyakiti orang lain, nggak boleh orang muslim menyakiti orang lain. Jika dalam sebuah lingkungan kita disakiti, kita hendaknya pergi kalau terdolimi. Demi kenyamanan kita, hidup harus indah, hidup harus baik. Seperti itu. Semoga Allah menjaga rumah tangga semuanya tetap indah tanpa ada kezaliman, bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab.